Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Persepsi dalam Komunikasi. Nah, sebelum itu, saya ingin izin memperkenalkan diri serta dengan anggota-anggota kelompok saya. Saya sendiri Fiona Syakira Putri dengan NIM 09106924. Perkenalkan, nama saya Zahira Amania dengan NIM 09107224. Saya Sheryl Sylvia dengan NIM 09212824. Baiklah, saya Yufa Olivia dengan NIM 09213624. Saya Salwa Iftarami dengan NIM 09106424. Baiklah, tanpa babi bu lagi, marilah kita mulai saja diskusi kali ini. Topik yang akan kami bahas adalah persepsi dalam komunikasi, serta contoh-contohnya dalam DKV. Sebelum itu kita harus tahu nih, apa itu persepsi. Persepsi adalah tanggapan atau pandangan individu terhadap satu hal yang terbentuk melalui pengalaman, pengetahuan, penginderaan, sehingga dalam satu individu A dan individu B itu berbeda-beda pandangannya, tidak sama. Nah, menurut KBBI sendiri dapat diartikan sebagai tanggapan langsung dari panca indera. Bayangin aja, persepsi itu adalah kacamata ajaib yang dipakai semua orang untuk melihat dunia, di mana kita semua itu punya lensa yang berbeda, mana bisa dibentuk dalam ilmu, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda. Tapi Pak David Harrow punya definisi yang ganda nih, yang mana secara sempit persepsi itu adalah pandangan dan secara luas sebagai pemahaman atau tafsiran. Ada dua jenis nih persepsi. Yang pertama yaitu persepsi manusia, di mana itu adalah persepsi dari satu manusia ke manusia lain dan lingkungan di sekitarnya secara fisik. Kedua adalah persepsi terhadap lingkungan dan benda-benda di sekitar kita, yang mana itu merupakan seni untuk menafsirkan benda-benda mati di sekitar kita. Namun kadang-kadang indera kita tuh agak ngeblur juga, kita agak ngeblank, dan ujung-ujungnya jadi salah mengartikan dan bikin galau, kayak menilai kenyataannya itu apa gitu loh. Oke, selanjutnya materi mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek akan disampaikan oleh Zahira Amania. Kepada Zahira Amania kami persilahkan. Baik, berikutnya ini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kita terhadap suatu objek. Yang pertama itu adalah latar belakang budaya. Nilai-nilai atau norma kebiasaan dari suatu budaya itu berperan atau memiliki peran dalam bagaimana kita menafsirkan objek. Contohnya, semisal ada seorang turis nih melihat rumah adat Minangkabau dengan atap gonjongnya itu, dia mungkin cuman kayak, wah unik nih bentuk bangunannya. Tapi bagi masyarakat Minangkabau sendiri, mereka tahu atau paham makna dan filosofi di baliknya. Berikutnya ada suasana psikologis, kondisi emosi, suasana hati, dan sebagainya itu dapat mempengaruhi persepsi. Semisal, ada seseorang yang sedang berjalan di malam hari, gelap terus biasanya sepi, jadi wajar merasa takut. Pikirannya bisa lari gitu, dia bisa mempersepsikan misalnya bayangan pohon tuh sebagai sosok menakutkan, padahal sebenarnya hanya bayangan. Oke, berikutnya pengharapan. Harapan atau ekspektasi tentang suatu objek bisa mempengaruhi cara kita memandangnya. Contoh, jika seseorang percaya kalau makanan di sebuah restoran terkenal enak, ia cenderung mempersepsikan rasanya lebih enak dibanding kalau misalnya dimakan di restoran yang tidak terlalu terkenal, padahal kualitasnya sama aja. Terakhir ada kondisi faktual panca indera. Kejelasan dan kesehatan indera itu dapat menentukan ketepatan persepsi kita terhadap objek. Misal orangnya ramu jauh, mungkin persepsikan papan tulis jalan sebagai samar atau nggak jelas gitu. Padahal tulisannya sebenarnya cukup besar dan mudah dibaca bagi orang dengan penglihatan yang normal.
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Hira. Selanjutnya, materi tentang persepsi sosial dan budaya akan disampaikan oleh Sela Sylvia. Kepada Sela Sylvia kami persilahkan. Persepsi dan budaya. Budaya merupakan hal yang paling mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap simbol, bahasa, serta perilaku sosial. Hal-hal yang biasa dianggap positif pada suatu budaya bisa dianggap negatif pada budaya yang lain. Contohnya adalah kontak mata. Pada budaya barat, kontak mata diartikan sebagai simbol kepercayaan diri seseorang. Namun pada beberapa wilayah di Asia, kontak mata yang terlalu lama dapat diartikan sebagai ketidaksopanan dan menantang. Perbedaan-perbedaan inilah yang dapat memicu terjadinya kesalahpahaman serta konflik jika tidak ditangani dan diolah dengan baik. Demikian diperlukannya pemahaman terhadap perbedaan budaya agar dapat mengurangi distorsi makna pada komunikasi antar budaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Sela Sylvia. Selanjutnya, materi tentang kekeliruan dan kegagalan persepsi akan disampaikan oleh Yuva Olivia. Kepada Yuva Olivia kami persilahkan. Baiklah, saya Yuva Olivia dengan NIM 09213624 akan menjelaskan tentang kekeliruan dan kegagalan persepsi. Dalam proses persepsi, individu tidak selalu berhasil memahami stimulus secara akurat. Terdapat berbagai bentuk kekeliruan dan kegagalan persepsi yang kerap muncul antara lain. Yang pertama, kesalahan atribusi, yaitu kecenderungan menilai perilaku orang lain berdasarkan faktor internal semata, bersifat atau karakter, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal atau situasional. Selanjutnya adalah efek halo, yaitu kecenderungan menilai seseorang secara menyeluruh berdasarkan satu kesan menonjol, misalnya menganggap orang yang berpenampilan menarik mesti juga berkepribadian baik. Selanjutnya stereotip, yakni generasi berlebihan terhadap sesuatu kelompok, sehingga individu dari kelompok tersebut dianggap memiliki sifat yang sama. Selanjutnya prasangka, yaitu sikap negatif yang terbentuk dari stereotip dan bias kognitif yang sudah mengakar. Bias konfirmasi, yaitu kecenderungan hanya menerima informasi yang sesuai yang telah memiliki sebelumnya. Selanjutnya, ilusi perseptual, yaitu kesalahan tafsir terhadap stimulus indera yang sering terjadi dalam persepsi terhadap objek fisik. Selanjutnya, contoh-contoh dari persepsi komunikasi di dalam DKV akan disampaikan oleh Salwa Levita Rahmi. Kepada Salwa kami persilahkan. Menjelaskan tentang contoh-contoh dalam DKV. Yang pertama, penempatan billboard di jalan yang ramai lalu lintasnya. Jikalau warnanya terlalu pucat, maka saat terkena cahaya matahari akan sulit terbaca desain maupun tulisannya. Maka desainer harus memahami kontras warna dan keterbacaan di kondisi yang nyata. Yang kedua, iklan layanan masyarakat tentang sampah plastik yang menggunakan visual laut yang banyak sampahnya. Karena secara sosial, laut dianggap sebagai sumber kehidupan dan harus bersih. Orang yang melihat visual tersebut akan menangkap pesan ancaman dari visualnya. Yang ketiga, warna. Warna merah di Indonesia berarti semangat dan berani. Jika di Tiongkok, warna merah berarti keberuntungan. Artinya, dalam desain lintas budaya, desainer harus berhati-hati agar pesannya tidak salah tafsir. Yang keempat, logo dalam Olimpiade London 2012. Banyak orang salah menafsirkan logo tersebut dikarenakan sebagai simbol yang tidak pantas. Hal ini terjadi karena tipografi ikon visual yang ambigu sekali, sehingga interpretasi audiens berbeda dengan apa yang dimaksud oleh desainernya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Salwa. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami bisa sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir.
Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jalan-jalan ke kota Bekasi, jangan lupa membeli selai. Bicara tak sekedar aksi, persepsi oranglah yang nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.